Oh, Jadi ada pengecualian, bukan? pengecualian. Apa tuh? Fungsi gue bisa kok ngambil VVIP karena anggapannya itu udah di cover asuransi. Industri asuransi di masa pandemi itu seperti apa? Apakah naik tajam, apa sama aja atau turun? Nah, ini kan udah pengalaman sekitar 4 tahunan ya di dunia klaim, analis klaim ini. Itu pasti, kalau saya nggak tahu, berasumsi aja ya, berarti kemungkinan lebih banyak nolaknya dibanding setujunya nih. Iya nggak? Atau enggak? Enggak. Oh, justru banyak setujunya justru. Oh, itu mematahkan persepsi tuh. Itu stigma yang salah sih. Oh, stigma yang kurang tepat ya? Iya, stigma yang kurang tepat. Karena ya saya sering dengar juga, aku juga sering dengar banyak orang bilang, asuransi paling nanti ditolak. Sebenarnya enggak. Kalau case yang Rasel terima sendiri sejauh ini, nggak usah angkanya nggak usah tepat banget, tapi kalau di persentase antara yang ditolak dan diterima, berapa persen banding berapa persen? 85-15. Wih, gede ya. Karena 85% dia proof nih. Karena selama sesuai dengan terms and condition itu, jadi dia nggak menyalahi lah aturan yang berlaku, itu pasti akan di-approve. Oh, nah 15% yang tidak di-approve, paling sering terjadi kesalahannya di bagian mana nih? Kalau umpamanya kita ngomongin asuransi pribadi kan lebih sering orang itu menggunakan untuk rawat inapnya, Bang. Nah, untuk penolakannya itu contoh biasanya ada tuh di bulan pertama asuransinya itu tidak boleh digunakan. Di bulan pertama. Ya. Di dalam polis itu ada statement seperti itu. Jadi di bulan pertama dari 30 hari sejak polis itu aktif, asuransi itu aktif, itu tidak boleh digunakan kecuali untuk kecelakaan. Nah, itu kan sebenarnya udah jelas, itu namanya rules ya kan. Aturan, kita beli ketentuan. Kita beli sesuatu kan nggak mungkin, maksudnya apalagi kita beli istilah investasi gitu kan pasti pakai rules kan. Kayak emas juga sama, pasti ada rulesnya juga tersendiri, atau mungkin di saham juga sama gitu kan. Nah, ini balik kalau ke asuransi juga sama. Jadi 30 hari tidak boleh digunakan. Itu istilahnya masa tunggu lah, masa tunggu. Nah, di situ banyak yang ternyata udah gunain dulu, akhirnya ditolak. Padahal biasanya itu di awal-awal ya, kalimat itu di awal-awal, dan itu harusnya sih udah benar-benar ditulis, benar-benar udah jelas dengan sejelas-jelasnya, dengan kalimat sejelas-jelasnya. Jadi mohon perhatikan polisnya lagi-lagi dibaca, dikonfirmasi sama salesnya ada nggak poin-poin yang terus dikonfirmasi juga poin per poin kalau bisa gitu kan. Itu yang paling itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa dibilang bukan penolakan secara full, tapi penolakan dengan excess. Maksudnya dalam pengertian penolakan dengan excess, dalam pengertian ini, kita jamin tapi ada excessnya gitu, Pak. Jadi ada pengecualian, bukan pengecualian. Apa tuh? Jadi kayak kita bayar kayak contoh si A berobat di rumah sakit totalnya 30 juta. Terus tapi akhirnya yang dibayar sama asuransi hanya 15 juta. 15 juta yang nggak di-cover. Di-cover sebagian. Hanya di-cover sebagian. Ekstranya itu dianggap tidak perlu sebenarnya asuransi. Ya itu bisa jadi dua. Bisa jadi dari rumah sakitnya yang memang terlalu over treatment, over treatment, jadi double gitu. Over treatment, mungkin rumah sakitnya over treatment. Yang pertama itu juga bisa salah satu faktor gitu kan. Tapi yang paling sering itu karena ketentuan kamar yang nggak dibaca, nggak dipatuhi. Balik lagi ke yang pertama ya. Balik lagi ke terms and condition, semuanya udah jelas di situ gitu. Di ketentuan polis itu sudah jelas buat ditulis. Kayak contoh kalau kita ambil rata-rata di semua perusahaan tuh rata-rata sama sih, Bang. Mereka punya ketentuan kamar itu satu tempat tidur dengan satu kamar mandi di dalam. Jadi satu kamar, satu tempat tidur, satu kamar mandi di dalam. Itu kan di rumah sakit kan bakal bisa berbeda-beda. Ada yang VIP, ada yang ada yang double VVIP, ada yang mungkin kelas 1. Kan kita nggak tahu tuh, masing-masing rumah sakit itu berbeda-beda. Iya, betul. Nah, cuma mungkin karena dipikirnya ini sudah menggunakan asuransi, jadi yang harusnya kelas kamar yang jadi haknya dia itu VIP naik jadi
super VIP contoh gitu jadi kan. dia mengambil asumsi, gue Iya. bisa kok ngambil VIP karena anggapannya Itu kan udah di cover asuransi. Padahal sebenarnya ada ya peraturannya harusnya VIP aja benar, gitu ya. Ada juga yang sering tuh dari VIP tiba-tiba lompat jadi presidential Wih, itu suite, mah aji Bang. mumpung itu mah ya. Makanya Wah, untung banget saya juga mau kalau bisa. Tapi nggak bisa, harus Nggak tetap bisa. dibaca lagi ya guys. nah itu juga mungkin bukan penolakan ya bisa dibilang kayak gitu, tapi bisa dibilang penolakan sebagian dalam pengertian ada yang diakses karena ya itu balik lagi gak baca terms and condition. Intinya ada rasa ada harga lah ya. Benar. Dia mungkin akan bisa ke VIP kalau mungkin bayar preminya yang kelasnya di atas. Ya, kelasnya di atas, tergantung. Makanya Iya. balik lagi ke keuangan masing-masing. Oke, selama 4 tahun nih menjadi analis klaim, ada nggak kasus yang paling menarik yang bisa di-share nih ke para viewers? Yang paling menarik tidak mesti yang negatif, positif juga bisa, tapi yang kira-kira ini menarik loh untuk Kasus yang diceritakan. paling menarik. Banyak sih Bang kasusnya Bang. Kalau boleh pilih satu nih, kalau boleh pilih satu, Mungkin dirinci dulu untuk ide ya Bang ya. Kasus yang sering itu mungkin kayak di teror pernah. wih diteror, Ya. gara-gara ditolak. Gara-gara kita ingin lakukan investigasi terkait dengan fraud, terkait dengan yang tadi itu mafia asuransi, itu teror pernah, somasi pernah. Wih, itu Somasi itu ya nggak, kalau somasi itu penolakan. gara-gara ditolak. Ya gara-gara ditolakan dia ngajuin jadi ngelapor lah ke pengadilan setempat, akhirnya secara perusahaan disomasi. Oh, berarti justru dari kasus itu hasil akhirnya kebetulan adalah yang kalah yang Enggak Bang, jadinya akhirnya cuma sampai mediasi doang sih. akhirnya di belakang Ya, sampai kesepakatan. mencapai kesepakatan karena memang pada dasarnya memang kita punya bukti yang cukup banyak ya Bang, dan cukup kuat, bukan cukup kuat, sangat kuat lah, sangat kuat, bukti tertulis. Jadi akhirnya somasinya dicabut. Jadi tanpa harus sampai ke pengadilan. Itu seru ya. Itu seru. Berapa lama tuh? Berapa ya? Lumayan Bang, ada sekitar hampir sebulan kayaknya. Satu kasus itu hitungannya udah lama ya. Udah lama. Padahal kalau proses klaimnya sendiri itu range-nya berapa lama biasanya? Proses klaim sampai bagaimana? Sampai disetujui atau ditolak? Kalau cashless kan Langsung ya? ya, kalau cashless kan dia langsung same day. Jadi malah kalau cashless itu biasanya tuh kan kalau kita tuh dari sisi insurance itu bisa kita kerjanya tuh menggunakan SLA. SLA itu jadi kayak waktu yang memang sudah kita jadi patokan lah ya service agreement. Ya benar. Berarti waktu Service yang level agreement. maksimal range-nya maksimal sekian lama. Sekian lama, ya. benar. Dan itu kalau umpamanya untuk rawat inap cashless itu kita dikasih angka 1 jam. Jadi iya setelah pelaporan dari rumah sakit. Jadi memang di hari yang sama. Jadi memang istilahnya memang kalau cashless ya cepat Bang di hari yang sama. Kalau yang reimburse itu biasanya sampai dengan pembayaran itu di angka 14 hari kalender. Maksimal 14 hari kalender Ya, maksimum. pada saat diklaim ya, dilaporkan gitu ya. Ya. Ya tapi beda-beda sih. Karena kan di sini kalau mau bilang bisnis insurance atau tadi yang tadi saya sempat bilang juga TPA gitu kan, itu kan istilahnya banyak ya kan Bang, banyak. Jadi yang si A bisa jualan ini berapa menit, ini berapa hari gitu-gitu lah Bang. Jadi tergantung dari dokumen akan semakin cepat ya. Benar. Kalau dari sisi pasien sendiri ya itu tadi yang seperti Bang Taufik bilang benar. Semakin lengkap dokumen, semakin lebih cepat diproses. Nah, ini juga menarik. Kita kan sekarang udah di 2023 nih. Mungkin 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu kita ngalamin pandemi. Nah, waktu itu industri asuransi di masa pandemi itu seperti apa? Apakah naik tajam, apa sama aja atau turun? Berdasarkan pengalaman? Mungkin juga banyak dari viewersnya Bang Taufik nih berpikiran kalau umpamanya pada saat pandemi kemarin asuransi dirugikan. Mungkin asumsinya. Ya, asumsinya seperti itu. Kenapa? Karena klaimnya juga banyak gitu kan. Klaimnya justru banyak. Iya. Itu rugi dong. Ya kan pasti kan secara ini kan rugi kan. Tapi ternyata enggak.
Karena bisa dibilang industri kesehatan pada masa pandemi kemarin adalah industri yang bisa dibilang nggak berdampak, nggak berdampak secara finansial. Oh, maksudnya sama aja, iya, mungkin malah naik. Malah naik sih. Oh, malah naik ya. Bukan, nggak ada pemotongan iya, gaji waktu itu ya? Nggak ada. Iya, karena kalau di teman saya kantor itu ada yang beberapa dipotong gajinya. Berarti ini justru mungkin malah nambah insentif kali ya? Wah, insentif sih enggak sih. tergantung dari tergantung dari ini. Mungkin kalau kayak teman-teman atau sejawat-sejawat di rumah sakit mungkin kan insentifnya banyak tuh selama masa pandemi COVID kemarin. Jadi kayak bukan berdampak secara, maksudnya berdampak finansial itu dalam pengertian bukan mengalami kerugian ya, tapi memang adalah ada keuntungan lah, itu sama. Ya karena balik lagi pada masa pandemi itu kenapa asuransi diuntungkan? Ada alasannya nih Bang, sebenarnya ketakutan boleh, Bang. Boleh dibocorin atau rahasia nih? Boleh. Itu rahasianya itu adalah ketakutan. Oh, ketakutannya. Berarti orang yang sendiri yang takut tanpa ditakuti. Benar. Pada masa pandemi COVID kemarin, apalagi yang varian Delta terakhir, semua rumah sakit dalam keadaan full kan. Oh iya, berita menampilkan dan susah karena banyak pasien. Sekarang masuk dengan pasien yang diterima sama rumah sakit. Ini kalau kita buka dikit ya, tapi nggak tahu sih ya bagaimana. Tapi kalau umpamanya dilihat dari kita orang di belakang layar ya, maksudnya yang proses klaim-klaim rumah sakit, yaitu pasien asuransi sama pasien umum yang dilayanin terlebih dahulu. Oh, justru kalau ngebandingin yang dengan asuransi versus umum yang dilayanin terlebih dahulu, kebanyakan umum sama asuransi berdua. Oh, justru yang dilayani itu sama ya? Sama. Kenapa sama? Karena di rumah sakit itu punya kelas-kelasnya. BPJS dia bisa cover, ataupun pemerintah hanya bisa cover sampai di kelas berapa sih Bang? Lebih terbatas. Ya terbatas dong. Kalau seratanya mungkin tanpa merendahkan siapapun. Benar. Kalau harus dibandingkan dengan umum dan asuransi paling bawah ya. Benar. Ya bukan dibilang paling bawah sih, istilahnya limited lah jadinya. Terbatas benar. Kuotanya terbatas. Karena gini contoh, kalau pemain di rumah sakit apalagi rumah sakit besar, yang mana kelas VIP ke atas itu lebih banyak daripada kelas 2, kelas 1. Lebih banyak? Oh, ya, bisa dibilang karena kan balik lagi ke branding rumah sakit kan. Kalau banyak rumah sakit yang membrand dirinya rumah sakit yang pelayanan terbaik. Dan itu kan dia akan akhirnya balik lagi, dia akan dia akan mengayomi atau mungkin dia akan melayani kelas mana dulu nih Bang, misalkan. Kan banyak rumah sakit di Jakarta nih, kalau bisa dibilang banyak yang mid to high kan Bang, bukan yang mid to low. Ya, ada rasa ada harga. Nah, oke nih, kita masukin segmen terakhir di mana saya mau ada pertanyaan yang yang memancing kreativitas. Nih, Raso, kalau misalnya dikasih superpower, maunya pilih superpower apa dan kenapa? Kalau dikasih superpower, kayaknya bisa teleportasi sih. Teleportasi, wah kenapa tuh? Menghindari macet Jakarta, bukan? Enggak juga sih, pengen liburan kemana-mana aja kayaknya. Karena kalau istilah kita klaim analis itu, kalau di kantorku ya Kak Bang, itu biasanya kita bilang itu tim operation ya. Di operation di mana aja sih sebenarnya namanya tim operation, itu nggak pernah libur, nggak pernah cuti. Wih, atau mungkin kesempatan cutinya sedikit? Enggak, sebenarnya ada diberikan dari perusahaan untuk melakukan cuti, tapi untuk ngambil cuti itu kita akan mikir 2-3 kali. Karena pada saat kita cuti juga kita akan kerja, jadi ngapain kita cuti? Jadi kayak cutinya kayak kebuang juga ya? Ya kebuang juga. Tapi memang ya itu balik lagi, udah jadi resiko sih, resiko pekerjaan. Makanya kalau dibilang tim ops itu, apalagi kalau kayak saya sebagai medical advisor dan sebagai claim analyst juga, ya harus siap sedia 24/7 sih. Wih, waduh. Makanya kalau tanya tadi Bang Taufik tanya super power apa yang dipengen,
Ya tadi teleportasi. Kalau Biar bisa bisa liburan kemanapun dalam waktu singkat, pas diperlukan pun bisa langsung balik Gitu ya, lagi, Mas. benar. Oke. Ini kayak ini Sabtu mau hari apapun ya, atau mungkin Sabtu Minggu, itu juga sama, gak akan tenang juga. Kadang-kadang ditelepon jam 2, kadang-kadang ditelepon jam 3 subuh gitu. Waduh, nggak ada waktu nafas dong ini. Wah, ini semoga kita harapannya ke depannya bisa ini lebih balance lah ya. Ya, lebih balance harapannya ke depan. Karena dengan adanya teknologi seharusnya memperbantu pekerjaan, mungkin Benar. yang punya 1 jam bisa 1 menit, 1 menit, sehingga benar. memiliki waktu istirahat lebih banyak. Benar. Dan bukan mau membela diri atau membela profesi atau mungkin pekerja dari perusahaan juga ya. Tapi karena kan yang dijual dari insurance itu kan sebenarnya balik lagi ke service. Oh, service pelayanan. Iya, pelayanan. Jadi apapun itu ya dilakukan hanya untuk service yang terbaik gitu, Pak. Supaya teman-teman atau pemilik polis asuransi ini bisa Ya, kebutuhannya kebutuhan terpenuhi. Karena kan juga sering dengar tuh Bang, kalau kalian udah kita udah bayar mahal-mahal kita, jadi itu yang nanti akhirnya jadi bayaran mereka jadi gaji kita kan Bang. Terus kalian nggak kerja, gak becus, gak apa kan. Jadi nggak makan gaji buta. Iya. Tapi nggak tahu gitu. Berarti karena orang-orang di luar nggak tahu gitu di belakangnya itu seperti apa gitu. Di belakang tuh benar-benar yang tadi balik lagi kenapa sempat tadi Bang Taufik tanya ya yang terkait dengan perbedaan lebih pilih mana gitu kan, klaim analis manusia kah maksudnya dari ini atau AI gitu kan. Nah itu balik lagi kan tadi saya jawab kan manusia gitu kan, karena ada hati nuraninya. Nah itu yang mereka nggak pikir di orang kita di belakang. Orang-orang cuma pikirnya ya klaim mereka ditolak ya harus marah-marah gitu. Makanya karena atas dasar itu 85% dibanding 15 juga lebih banyak approval. Iya, lebih banyak approval. Untung rugi tapi ada sisi kemanusiaan. Iya. Kita sekalian perbincangan ini sangat menarik sekali. Kita juga semakin tahu dunia asuransi seperti apa. Kalau memang masih pada penasaran tentang dunia AI atau analisis asuransi balik AI, mungkin pada komen di bawah atau like. Kak Russell ngomongin ini dong, undang lagi Kak Russell untuk ini. Jadi di segmen berikutnya saya bisa ngulik-ngulik lagi tentang teknologi. Mungkin ini sih Bang, lebih ralat dikit ya mungkin. Saya kayak tadi dunia AI itu lebih ke penggunaan AI, artificial intelligence di dalam dunia kesehatan. Di dalam dunia kesehatan, saya ralat. Jadi kan sekarang kan telemedicine lagi banyak-banyaknya kan. Nah sekarang bisa tuh nggak harus pakai telemedicine, nggak harus Google, tinggal kita tulis saja. Keluhannya apa, nyeri kepala, nanti tiba-tiba udah muncul tuh semua. Kalau kita googling kan malah nakutin gitu, karena kan banyak bisa dibilang artikel-artikel yang memang seharusnya nggak dipublish di situ, tapi terpublish di sana gitu kan. Diagnosa, apalagi ya misdiagnosis, benar. Gitu. Padahal bukan benar. artinya, gitu, nah kalau di sini penggunaan AI ini lebih menarik karena dia akan lebih istilahnya lebih mengerucut lah, dan diagnosa perbandingan, maksudnya kan biasa dikasih diagnosa banding ya, karena kita AI gak akan bisa melakukan diagnosa secara keseluruhan. Even dokter pun juga gak bisa. Dokter pun juga gak akan bisa bilang, coba lihat kayak contoh nih Bang Taufiknya sakit nih, saya datang ke saya, terus saya coba bilang, oh Bang Taufik sakit ini, contoh diabetes, contoh ya Bang ya, amit-amit tapi contoh ya. Ya nggak bisa kayak gitu, harus ada pemeriksaannya juga, harus ada anamnesanya juga, ada pemeriksaan laboratorium dan lain-lain gitu, baru diberikan obat. Oh, kayaknya ini menarik banget nih, jujur saya mau tahu banyak, cuma bikin viewers penasaran. Iya. Saya undang lagi boleh, nih. Boleh. Ya. Oke, berarti itu akhir dari sesi kita kali ini. Jangan bosan-bosan komen di bawah kira-kira topik apa yang mau dibahas dan siapa mungkin narasumber yang harus saya undang lagi ke Ngopi Ngobrol Pintar di segmen berikutnya. Kalau begitu, saya undur diri. Saya Taufik Bagus Murdianto. Saya Russell Agustian. Sampai jumpa lagi di segmen Ngopi berikutnya. Dah.